Yang kedua, karena cinta yang sangat besar dari mama kepala sekolah, Bapak Pit, bahkan adik-adik semua, adik-adik rekan-rekan guru semua, juga tidak lupa anak-anak yang sangat saya cintai. Semua itu yang bisa membuat saya kuat. 40 tahun, 2 bulan bukanlah waktu yang singkat untuk saya. Kalau tadi mama katakan pensiun, ada tiga faktor yang menyebabkan. Yang tadi dikatakan yang pertama adalah pensiun karena memang waktu untuk pensiun. Yang berikut adalah pensiun karena pensiun dini. Minta pensiun dini itu sudah pasti bahwa yang ada sebabnya. Mungkin karena kesehatan yang membuat dia harus pensiun dini. Yang ketiga tadi dikatakan karena kematian. Yang kedua dan ketiga tidak terjadi dalam diri saya. Ini bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang berikut, karena cinta yang luar biasa dari teman-teman, dari adik-adik semua. Mama kepala sekolah juga adik dari saya, Bapak Pendeta. Saya yang tertua di sini. Semua itu terjadi, semua itu saya alami, semua itu saya mampu jalani hanya karena cinta yang luar biasa. Mau katakan saya tidak bisa ungkapkan apa yang harus saya katakan hari ini. Mama kepala sekolah dan teman-teman guru, adik-adik sebenarnya. Saya suka panggil adik-adik. Dari dulu saya suka panggil adik-adik, bukan karena apa-apa, tapi saya rasa lebih dekat, lebih akrab bagi saya kalau saya panggil adik-adik. Entah apa yang harus saya katakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada adik-adik semua di tempat ini. 40 tahun 2 bulan itu yang paling lama di operasi 29 tahun. Hanya 2 bulan waktu penempatan, 2 bulan di Amarasi. 4 tahun di Ogogo 2, Ogogo 1. Lalu 4 tahun di Bakunasi 2. Dan terakhir, saya mengakhiri tugas saya di tempat sini. Tidak berarti bahwa karena saya tidak lama di sini lalu kehangatan yang saya rasakan itu beda. Tidak ada bedanya. Bagi saya, di mana saya ditempatkan itu adalah rencana Tuhan yang terindah. Dan ketika saya menginjakkan kaki saya di mana saja, saya selalu merasakan kehangatan itu. Dan oleh karena itu, saya selalu merasa bahagia. Saya hendak sejak April 2019, kurang lebih 3 tahun dia saya di sini. Tetapi kehangatannya luar biasa yang saya alami. Karena itu rasanya tidak mau meninggalkan tempat ini. Tetapi karena kita pertemuan, di mana ada pertemuan dikatakan tadi bahwa di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Namun perpisahan ini kiranya tidak membuat kita renggang. Kiranya tidak membuat cinta kasih yang selama ini terjalin hilang atau luntur. Biasanya orang bilang kalau sudah pensiun itu sudah ada arti lain. Orang sudah tahu lain. Dalam tugas mungkin adik-adik semua boleh katakan saya tidak berarti, tetapi dalam kebersamaan kekeluargaan kita, mari tolong saya jangan diabaikan, saya jangan dilupakan, sehingga mungkin dalam momen-momen itu kita bisa menjalin kembali keakraban kita.
tidak ada tanda jasa. Tetapi ketika kita ketemu dengan anak-anak yang sudah berhasil, satu kebanggaan yang luar biasa. Saya, Bapak Pendeta, alumni anak-anak saya dari Opera 1 karena saya lama di sana, ada yang jaksa, ada yang sudah pendeta, yang pendeta lebih banyak, yang saya tahu, ya. Ada yang pegawai bank, dan bahkan saya sudah tidak kenal. Suatu ketika saya di Obobo 1, kebetulan saya dipercayakan jadi pimpinan, ada pegawai bank, Nona cantik yang masuk, saya tidak kenal lagi. Tetapi dia memperkenalkan diri. Ketika saya ngomong dengan dia, mungkin dia rasa bahwa saya ngomong sebagai orang asing, maka dia bilang begini, Mama, ini mesti kenal beta, soalnya siapa ini? Mama sudah kenal ya. Mama, saya ini, dia sebut namanya. Dia saya Febila Bila, saudara laki-lakinya yang jaksa. Ini Nona, ini pegawai bank NTT. Saya Febila Bila. Saya dengan ceplos-ceplos saya bilang, aduh anak kau terlalu berubah, bahkan tidak ada miripnya. Saya sampai bilang, lu ingat ke sonde lu dulu, ini terlalu kotor waktu itu. Pernah sampai kami kasih mandi di sekolah, lu terlalu kotor, terus sekarang lu gaya yang ibu sampai kenal. Maaf, baru dia peluk, dia cium saya. Saya bangga sekali, waktu itu saya terlalu bangga. Itulah kebanggaan kita sebagai seorang ibu. Ada lagi yang anak yang paling nakal. Di sekolah kita ngomong tidak anak laki-laki, mau dikatakan preman, tetapi justru mereka yang preman ini sekarang terlalu hormat. Begitu ketemu sakti guru sapanya terlalu kan, tadinya kita potong gagal ini mendidik anak, terutama saya sebagai guru agama. Sebelum saya gagal di guru, dia agama Kristen, sebenarnya saya gagal ini aja ini. Tetapi sekarang perubahannya 180 derajat. Mereka yang kita anggap kurang ajar dan kita anggap tidak bagus, justru mereka yang lebih menghormati kita. Itulah kebanggaan kita. Karena itu titip pesan buat adik-adik, mari kita laksanakan tugas kita bukan kepada anak-anak, tetapi kita lakukan seolah-olah kepada Tuhan. Juga ada pimpinan yang dipercayakan kepada kita, mari kita menghargai ini. Dan akhir kata saya, Bapak Pit, Mama Kepala Sekolah, rekan adik-adik, saya mau mengatakan selamat melanjutkan tugas yang dipindahkan di atas pundak kita. Saya sudah tidak lagi, tetapi saya mohon doanya, mendoakan saya, tetap doakan saya. Kita tidak ketemu setiap hari, tetapi mungkin dalam doa kita akan bertemu setiap saat kita berdoa. Sebutlah namaku di dalam doa sehingga saya makin dipercayakan Tuhan dengan kesehatan yang diberikan, saya masih bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Oh ya, anak-anak juga, ibu titip pesan supaya anak-anak rajin belajar, taat kepada guru tetap ya. Kalau soal melawan sesekali itu manusiawi, tetapi jangan dibuat-buat ya. Anak-anak semua terima kasih. Anak-anak juga sudah ibu guru dalam